Halo, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan memulai bahan berikutnya untuk pemrograman web 2. Hari ini kita akan belajar bagaimana mengkoneksikan halaman web kita dengan basis data. Ya. Nah, sebelum mulai, saya akan berikan dulu satu buah template halaman web yang bisa kalian gunakan. Kalau misalnya kalian mau gunakan yang lain, boleh silahkan, tapi ini template akan saya bagikan. Nah, template ini secara default ketika kita akses, itu akan menampilkan welcome, lalu menu welcome ini sama dengan menu home. Kalau kita klik about, ini sudah ada contoh input satu form. Kalau misalnya saya input namanya gitu ya, Maresa, lalu saya klik submit, dia akan muncul Hello Maresa. Lalu ada juga halaman example. Ya, halaman example di sini ini adalah contoh-contoh form yang mungkin kalian bisa gunakan, dan ini juga sudah ada tampilan dari data tables-nya yang bisa mungkin nanti kalian gunakan. Nah, ini kenapa buttonnya ada dua? Karena yang satu modelnya untuk button, yang satu itu input type submit. Ya, jadi saya sertakan dua-duanya, barangkali kalian membutuhkan. Oke. Nah, sekarang untuk masuk ke bahan berikutnya, kita akan save as halaman tadi, project tadi menjadi project yang kita koneksikan ke basis data. Ya, jadi saya akan klik save as. Save as-nya, kita akan copy project-nya, gitu ya. Jadi si project kita ini, nah kita akan kopikan, oke. Biar lebih pasti, kita pindah ke sini ya. Jadi ini week 2, saya copy, lalu saya paste, lalu saya bilang PW2 week 02 DB, gitu ya. Jadi yang sudah ada database-nya, ini week 2 harusnya, PW2 week 2. Ya, PW2 week 2 DB. Jadi kalau misalnya kita buka ulang, di sininya, kita open, ya, kita akan buka PW2 DB. Kita di window saja, kita akan timpa. Oke, ini jadi tampilannya akan sama persis. Jadi kalau misalnya kita akses di sininya localhost /pw2 week 02 db, itu tampilannya akan sama persis. Oke. Nah, prinsipnya kita akan ubah di halaman indeks. Oke, di halaman indeks kalau di awal kan menunya hanya home, about, dan example. Ya, kalau sekarang kita akan bikin tambahan menu yang datanya dari minggu kemarin yang kita sudah buat. Kita akan bikin kategori. Oke, jadi di sini kita akan ada kategori. Ininya juga nav intonya kategori. Oke, ini adalah untuk link, dan link ini akan diatur lewat switch case di sini. Ya, jadi kita akan bikin satu case baru. Ini tuh supaya akses halamannya itu sesuai dengan apa yang kita pilih. Jadi ketika dia kategori, berarti dia akan mengakses halaman kategori.php. Ya, halaman kategori.php ini kita belum buat. Oke, masih adanya hanya about, example, home, dan index. Berarti kita sekarang bikin new php file, ya, lalu kita akan bikin kategori.php. Oke, halaman yang masih kosong, halaman kategori.php itu nantinya akan diisi dengan data tables, ya, yang isinya adalah data kategori dari database dan form untuk input data kategorinya. Oke. Nah, untuk database-nya itu sendiri, kita masih menggunakan yang minggu lalu. Ya, jadi kita akan masih menggunakan yang minggu lalu, yang ada buku dan ada kategori. Ya, di sini ya. Jadi yang ada buku dan yang ada
kategori. Oke, nah bagaimana caranya? Karena tadi kita sudah punya contoh, kita lebih baik langsung gunakan copy dari yang example yang tadi. Ya, example yang tadi itu ada di halaman about. Oke, atau kita bisa ambil dari yang halaman example-nya. Ya, supaya lebih gampang, karena ini udah ada lengkap form dan bawahnya, kita ambil yang dari halaman example. Nah, jadi kita akan copy paste dulu semuanya secara persis, pindahkan ke halaman kategori. Nah, yang harus kita ubah dulu dari yang atas, dari halaman formnya. Kategori itu hanya membutuhkan satu kategori name. Ya, jadi kita boleh hapus semuanya di sini. Kita akan hapus semuanya sampai button. Jadi semua div akan kita hapus, sisakan satu yang first name dan buttonnya. Nah, karena kita mau bikinnya form method, ya kita akan tulis di sininya actionnya atau ke dirinya sendiri, processingnya. Lalu ini kita ganti dengan kategori name, gitu ya. Nah, ini name-nya kita ganti jadi txt cat name. Untuk nama ini terserah, kalian mau atur sendiri boleh, mau disamain juga boleh. Lalu kita akan punya placeholder. Placeholder ini untuk teks di dalam text box dan akan hilang ketika kita ngetik ya. Jadi di sini kita tulis new category name. Lalu kita akan bilang dia required. Ya, jadi supaya dia itu diisi. Oke, jadinya seperti ini. Nah, lalu buttonnya kita pakai yang input. Ya, karena kita punyanya form, jadi yang button kita hapus, kita bikin di sini input. Ya, yang perlu kita tambahkan itu adalah name-nya. Name-nya saya akan tulis sebagai button submit. Oke, jadi kita sudah punya satu form yang isinya itu adalah text box dengan tulisan kategori name dan button dengan tulisannya submit. Ya, untuk lebih rapi, kita boleh tambahkan misalnya H2 kategori form, gitu ya. Nah, kalau kita refresh, kita ulangin kategori di sini, tampilannya itu seperti ini. Kategori form, ya udah ada kategori name, ini new kategori name, kalau kita klik test, gitu ya. Tapi ketika kita klik submit, belum terjadi apa-apa. Oke, nah, yang paling gampang dulu, kita gunakan untuk yang select. Ya, jadi kita akan view data, kita akan view dulu bagaimana cara view-nya, connect ke database-nya, gitu ya. Nah, ini semua kita akan atur di codingan halaman kategori.php yang tadi. Oke. Kita coba buka lagi ke halaman sini, gitu ya. Nah, sekarang yang perlu kita tambahkan adalah bagaimana cara mengkoneksikannya ke basis data. Ya, jadi langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita mengkoneksikannya dulu. Ya, cara koneksinya seperti apa? Kita masih menggunakan MySQL. Jadi kita akan taruh di bagian sini. Ya, sebelum table, kita akan koneksikan dulu dengan basis data. Caranya, kita buka koneksinya dulu, ya. Lalu kita ketik MySQL Connect. Oke. Nah, MySQL Connect di sini, yang pertama, ini adalah hostnya. Hostnya apa? Hostnya itu adalah localhost. Ya, lalu parameter yang kedua, itu adalah usernya. Usernya itu apa? Kita bisa lihat sebenarnya di Workbench ketika kita akses pertama di home, ini adalah rootnya, itu adalah usernya. Ya, password itu dibuat ketika kalian baru pertama kali akses. Nah, cuman di komputer saya itu kita tidak menggunakan password. Jadi setelah user kita isi dengan root, passwordnya kita bikin blank saja karena memang dia tidak ada. Nah, yang berikutnya itu adalah nama database-nya. Nama database-nya apa? Nama database yang akan kita gunakan ini adalah namanya PW2 2021. Jadi kita akan tulis PW2 2021 ya.
Jadi pastikan sama. Nah, yang berikutnya itu adalah port. Port ini boleh diisi atau tidak, tapi kalau misalnya kalian mau isi, kita cek portnya, itu di kontrol panelnya bagian MySQL. MySQL itu portnya 3306. Ya, berarti kalau kalian mau tulis di sini, kita bisa tulis 3306. Sorry, kelebihan 3306 ya. Nah, lalu kita jangan lupa, nah ini ada ordai. Ini artinya apa? Jadi ketika MySQL kita tidak bisa connect, dia akan memunculkan pesan error. Gitu. Ya. Sampai sini. Oke. Setelah kita buka koneksinya, kita bikin query-nya. Nah, query-nya itu seperti yang kalian sudah pelajari di kelas basis data 1. Berarti ketika kita mau ambil data dari tabel kategori, query paling gampang adalah select bintang from kategori. Itu ya. Sorry. Nah, begini. Oke. Nah, sekarang kita tinggal proses pengecekan ya, biar tidak terjadi error dan lain sebagainya, atau tampilannya jadi rusak. Kita tambahkan satu kondisi. Kondisinya itu ketika hasil dari query kita, jadi ketika MySQL query kita, ini adalah linknya, lalu yang kedua itu adalah nama query-nya. Nah, jadi kalau misalnya dia jalan, dia tidak error, MySQL error $link. Nah, ini. Jadi kalau resultnya jalan, dia akan menampilkan halaman ini, table ID ini. Jadi ini kita akan taruh kurungnya di bagian paling bawah dari tabelnya. Ini ya. Nah, sekarang apa yang terjadi gitu ya sebenarnya? Header ini tetap ada, tapi kita ganti dengan apa? Kita ganti dengan kategori ID. Header kolom yang kedua kita ganti dengan kategori name. Ya. Nah, lalu di bagian sesudah tab body di sini, TRTD ini kita akan ganti dengan hasil dari database. Kita akan melakukan proses looping, karena kan data di database itu mungkin lebih dari satu. Ya, nah gimana cara proses loopingnya? Kita taruh sesudah tab body, tapi sebelum TR. Karena yang akan kita ulang itu adalah per baris. Jadi dari satu TR ini kita akan lakukan proses pengulangan. Ya, kita akan buka PHP di sini, kita tutup PHP-nya. Lalu kita akan bilang while ini $row bebas ya nama variabel, kita akan fetch datanya. Jadi ketika kita mau fetch, nah yang kita pakainya array ya. Jadi sebenarnya MySQL fetch itu bisa ada 3. Kalian bisa pakai yang row, bisa pakai yang array, bisa pakai yang association. Nah, kalau misalnya pakai row, itu yang kalian akses adalah urutannya dari database. Jadi kalau misalnya ID ini urutan 1, name itu urutan 2. Ya, kalau kalian pakainya yang MySQL fetch-nya fetch ASOC, yang perlu kalian tulis itu adalah persis ininya, gitu ya. Nah, supaya kita bisa pakai dua-duanya, kita pakainya yang fetch row saja. Kok fetch row, fetch array aja, gitu ya. Jadi bisa memudahkan untuk kedua-duanya. Nah, ini kita taruh di sini kurungnya. Oke. Nah, jangan lupa kurung tutupnya kita taruh juga sesudah TR. Ya, jadi kita tutup seperti ini. Oke. Nah, ini isinya apa? Isinya kita ambil dari database, dari PHP-nya. Karena mau diambilnya dari PHP, berarti kita buka lagi PHP, lalu kita echo. Echo itu adalah untuk print, ya. Apa yang kita echo? Yang kita echo itu adalah $row. Oke. Ini adalah nama atribut yang ada di database-nya. Berarti kalau kita ID kategori, ini name kategori. Ya, berarti ini kita tulis ID kategori. Oke.
Lalu yang bagian bawahnya kita ganti dengan row, sorry. Ini adalah name kategori. Oke, sekarang kita tinggal coba lihat hasil jadinya di halaman web. Nah, sudah benar, sudah tampil, namanya sudah sesuai. Nah, kalau kalian perhatiin, ini ada tanda kelebihan nih. Wah, berarti kita ada salah ketik, teman-teman. Ada yang kelebihan. Kelebihannya di mana? Nah, ini nih, kelihatannya ada lebih satu di sini. Nah, ini kita hapus. Hasilnya, dia akan berubah seperti ini. Karena kita sudah menggunakan data tables, ini udah lebih mudah. Udah bisa langsung disorting. Ini kalau saya searching pun sudah bisa, otomatis. Ya. Nah, berikutnya bagaimana cara untuk nge-save data yang baru di sini. Oke. Nah, setelah kita beralih dari yang halaman view-nya di sini, gitu ya, kita akan coba perhatikan masalah form yang di atas. Ya, kita kan tadi udah kasih button kita itu adalah name-nya button submit. Ya, buat apa ini gunanya kita kasih name? Button submit ini supaya memudahkan kita dalam pengecekan di PHP-nya. Jadi kita buka di sini, gitu ya. Nah, apa sih yang dicek pertama? Yang dicek pertama sama kita, ini adalah button submit-nya. Jadi ketika button submit-nya di-press, jadi kita akan akses lewat filter input. Parameternya ini berarti dia inputnya input post. Nama atributnya itu tadi adalah btn submit ya, nama name dari buttonnya. Nah, lalu kita bilang, kalau buttonnya ini keklik, baru kita lakukan processing. Kalau enggak, berarti dia tidak boleh melakukan processing apapun. Gitu ya. Nah, processingnya langkah pertama ngapain? Langkah pertama itu kita adalah get datanya dulu dari form. Oke, setelah kita get datanya, kita connect ke DB. Oke, setelah kita connect ke DB, baru kita lakukan proses insert-nya. Yang pertama, get data dulu dari form-nya. Get datanya apa? Get datanya biar gampang, kita bikin nama, gitu ya. Misalnya, kita pakai juga filter input, ininya masih sama input post karena kita pakai metode post untuk formnya. Nah, ini namanya sesuai dengan name dari text box yang kita sediakan. Jadi ini saya akan copy paste biar nggak salah ketik. Ya, sudah. Lalu kita konekin ke database-nya. Konekin ke database-nya sama seperti yang tadi. $link sama dengan MySQL connect. Ininya sama ya, hostnya yang pertama itu adalah localhost, usernya ini adalah root, passwordnya saya blank, database-nya itu tadi PW2 2021 ditambah dengan portnya 3306 ya. Ordai ini masih sama ya, ordai MySQL error begini. Setelah kita konekin ke basis data, kita bikin query-nya. Ya. Nah, query-nya di sini tinggal kalau tadi select query-nya, berarti sekarang query-nya query insert. Insert into kategori, nama atributnya apa? Name. Kategori. Sorry, dari mana? Ini. Values-nya kita pakaiin tanda tanya. Tanda tanya ini buat apa? Jadi kalau dia lebih dari 1, berarti nanti tanda tanyanya juga lebih dari 1. Ya, kelihatan nanti untuk yang book. Nah, lalu di sini jangan lupa karena kita ada transaksi, ada perubahan data, baik nambah maupun nanti kalau kurang, ini harus ada auto commit-nya. Ya, jadi auto commit-nya kita lakukan dulu dia anggap sebagai false. Oke, barangkali terjadi kegagalan.
Nah, untuk proses insert-nya ini sendiri, kita tinggal bilang if. Ini dollar statement-nya. Jadi kita prepare dulu. Prepare dollar link dollar query. Ini ya. Kita prepare datanya. Nah, lalu kita bilang MySQL statement bind param. Ya, bind param ini adalah dari yang tadi statement yang pertama. Nah, ini tipe datanya. Kalau S itu berarti dia string, kalau integer itu berarti I, gitu ya. Dan ini adalah nama variabelnya. Nih. Oke. Nah, begini. Lalu kita bilang MySQL statement execute, ya, dollar statement, dollar statement, or die masih sama ya, MySQL error, kepencet begini, lalu baru kita lakukan commit-nya. Ya, jadi setelah berhasil dulu baru di commit. Jadi auto commit-nya jangan makanya dibikin di false dulu. Nah, ini jangan lupa statement-nya terakhir kita close. Ini. Ya. Sudah. Nah, terakhir di sini di luar if-nya kita close si koneksi kita. Ya, dollar link. Nah, oh sorry, ininya nama ya. Tadi saya pakainya name di sini. Berarti ini dollar nama. Oke. Kita ulangi lagi programming. Ya, save. Oke. Kita akan lakukan hal yang sama untuk buku. Jadi kita tambahkan lagi di indeksnya. Kita tambahkan satu menu baru, yaitu menu buku. Di sini kita bikin book. Ini juga book. Lalu kita tambahkan lagi case-nya. Kita bikin book lagi. Huruf kecil. Ini ke halaman book. Nah, halaman booknya kita create lagi. Klik kanan, new php file, book.php. Ya, isinya apa? Isinya kita samain dulu dengan yang kategori. Kita klik kanan semua, save. Lalu kita ganti bukan kategori form, tapi book form. Ya, ini biar gampang kita ganti dulu, select bintangnya langsung from book. Oke, sekian untuk yang kategori. Kita akan lanjutkan lagi untuk yang book. Oke, terima kasih.